Oke, Gus Babah. Ya. Iya. Ini kalau dulu saya dengar kata Gus Babah, bayangnya Babah itu kan orang Bali menyebut Babah itu nak Cina gitu. Gus Babah saya kira Gus Babah ini pencipta lagu orang Chinese, ternyata orang Bali asli ya malah ya. Itu, ada kisahnya. Ada. Itu kenapa namanya jadi Gus Babah gitu? Ya dulu kan ibu saya tertarik, kan ada encik yang sering jual dupa. Betul. Lewat ke rumah ke Banjar kan. Bawa bayinya putih sekali gitu loh, pingin punya anak seperti itu. Itu maka lahirlah saya dulu putih kayak Babah. Makanya Gus Babah. Gus Babah makanya gitu. Nama aslinya Ida Ketut Artawan. Ya, kalau teman-teman Okemade yang mungkin yang generasi sekarang yang belum tahu, tapi lagunya saya yakin pasti tahu. Gus Babah ini salah satu pencipta lagu pop Bali yang boleh dibilang senior ya, lawas. Dan banyak menciptakan lagu untuk penyanyi Bali, diantaranya hitsnya ada seperti Taluh Semu, Agung Wirasuta, juga Skadi Keset, Widi Widiana, dan banyak lagi yang lain. Kita awali dari pertama dulu Gus Babah. Kenapa bisa nyasar jadi pencipta lagu? Nah awalnya sih senang, tapi tidak jadi penggemar itu loh. Cuma senang aja dengar-dengar lagu Bali. Bukan artinya kayak sekarang bukan fans yang nuktuk kamu main. Cuma senang aja. Saya kan senang semua lagu yang, pokoknya yang bagus saya senang. Yang bagus. Nah pas momennya ketika Beli Ketut Bimbo, muncul banyak lagunya yang bagus-bagus. Nah kemudian yang boomnya kan Beli Ongsa Gita. Itu yang membuat saya tertarik jadinya gitu. Akhirnya berpikir, lu ngasih lagu Bali gitu. Lagu Bali, itu. Wujud dari ketertarikan itu apa? Nah dari ketertarikan itu lah, kemudian, coba nih ngai lagu kayak ngai lagu kan bayangan masih kosong sekali. Gimana cara mencipta lagu? Tapi karena ada rasa keinginan yang keras, terus berpikir nih. Nah, adalah kaset. Coba saya lihat kasetnya. Yang kaset kan liriknya, apa sih caranya bikin lagu dari lirik aja dulu. Oh gini ya. Cuma bait, ada rap lagi, kemudian ada kalau punya tambahan sedikit, nge-rap, balik lagi ke bait dua. Nah itu aja. Oh gini rumus awal gitu. Ada orang ada intro, ada bridge, ada rap, balik lagi itu aja. Nah dia cobalah kemudian bikin itu kan. Ya dulu kan bisa gitarnya hanya sekedar. Bisa main gitar. Saya dulu di SMP kira-kira kelas 2 itu. Kelas 2 SMP. Ya, ada tuan rumahnya punya gitar. Kalau dia pergi saya masuk ke kamarnya gini. Si orang-orang gini. Si orang-orang. Kan malu. Melajah gitar pendidih gitu. Ya. Oke, gini cara main gitar. Nah, adalah buku di sana yang berisi kod-kod yang berisi C itu kan. Betul ya, Kak. Zaman dulu kan ada not balok, ada itu untung ada bukunya kecil. Saya buka, nah carilah lagu yang saya kenal. Betul. Kayak lagu Ebit G ada yang saya kenal tuh, Perjalanan Ini. Nah, kan? Iya, kalau masih ingat dulu ada buku kecil segini ya biasa sering dijual ya, buku ada kodnya betul. Segitu. Nah, ada titik-titiknya. Lagu apa? Perjalanan Ini. Judulnya apa itu? Ebit G ada. Apa judulnya? Ayo. Perjalanan ini. Judulnya Perjalanan Ini. Menyedihkan. Berita kepada kawan. Itu yang pelajaran pertama main gitar. Ya, karena kan saya harus tahu. Ya. Karena ini titik-titiknya ini juga saya tidak tahu C ini apa ini di mana. C coba jreng. Nah, jreng gitu. Ya kalau tidak tahu kan di mana taruh ini tangannya taruh di mana. Nah, saya coba taruh di sini, coba taruh di sini, coba taruh di sini, jreng. Jreng mau dia. Mau dia. Gitu. Nah, lalu ke G kan? Ya. G ini. Sampai sekarang saya salah tekanan G-nya. Karena kan inginkan sendiri. Betul. Saya rasa jreng. Mau dia. Dari awalnya lagu Ebit GAD. Tuan rumah belum tahu waktu itu ya? Terus enggak tahu sampai sekarang. Kalau enggak saya ini. Mungkin masih ada tuan rumahnya, bisa disapa. Tahu yang jualan pupuk di sana. Di Pupuan Aryawan. Pak Aryawan. Wah.
Pak Aryawan, wah, dia ada pernah ngirimin gitarnya. Bu Prima ya berarti ya? Ya, dipodoin gitarnya yang dulu. Gitar duanya itu dipodoin. Gitar bersejarah yang membuat Gus Babah jadi pencipta lagu gitu. Ya, Tapi itu kan baru belajar main gitar. Ya. Kalau lagu pertamanya itu umur berapa ciptakan lagu? Itu sudah SMA. Udah SMA. Udah ke Denpasar? Belum, saya masih SMA kalau nggak salah kelas 2 SMA itu. Itu kelas 2. Itu 2 SMA pun saya di hotel kan punya grup kelas juga. Ya. Kalau grup umum kan si Widi Pangkuala. Di SMK dulu ya? Di SMA Seririt. Oh, di SMA Seririt ya. Okay. Widi Pangkuala dia grup umum di SMA, dia pegang bass dulu kidal ya. Almarhum ya? Iya, almarhum ya. Oh, dulu Widi Ciplek sebelum drum gitar dulu ya? Bass ya. Okay. Tapi main kidal dia. Okay. Itu. Nah, lagu dulu pun di SMA kan belum nyanyikan lagu Bali. Nah, ketika di kampung lah ada sanggar pendidikan kita. Nah, di sana kemudian saya tuangkan ciptaan saya itu. Tadi nyebut kampung biar ngomong. Sekolahnya di Pupuan. Pupuan. Kampung aslinya dari mana? Dari Banjar. Banjar Buleleng. Banjar Buleleng, Banjar Melanting. Iya. Oke, akhirnya SMA baru bikin lagu, itu pun belum lagu berbahasa Bali. Belum berbahasa Bali ya pertama ya? Lagu bahasa Bali. Langsung. Tapi saya tidak nyanyikan di SMA. Cuma diciptakan aja. Diciptakan. Kenapa malu? Padahal kan ciptaan sendiri. Belum gini belum terkenal. Makanya di sanggar di kampung saja saya tidak berani pertama lagu saya dulu. Pasti lagu yang orang lain dulu, baru nyelit lagu saya gitu. Nulak-lakan waktu itu. Ya kan harus ngekor dulu. Lagu pertama lagu apa kan? Nah, lagu pertama itu kan judulnya apa? Saya gini kan lagu apa namanya itu, Desa Omang ada. Kan cewek-cewek di kampung kan. Cuma dinyanyikan, belum kepikiran untuk ditawarkan ke Denpasar untuk direkam. Belum, baru rekam-rekam itu aja pakai tape kompo. Tape kompo biasa. Ya, gitu. sama teman-teman dah gini. Kalau mau bikin lagu yang ada balian-baliannya itu saya suruh ini dong teman-teman ngeraung dulu. Ya rekaman live-nya pakai tape kompo ya zaman dulu kan betul. Nah, setelah beberapa lagu di kaset itu dipinjam sama teman-teman semua. Kaset yang berisi lagu itu dipinjam keliling itu dan hafal dia nyanyikan. Artinya belum direkam secara luas. Belum. Tapi udah banyak yang tahu di kampung. Banyak dinyanyikan. Karena kan lagu saya itu nyanyiin lagu cewek itu. Oh ini untuk ngerayu. Ya, Mbak Henol ini buatin lagu. Nanti setiap dia lewat dinyanyiin dah. Udah menginspirasi berarti lagunya waktu itu ya? Iya. Tapi dari lagu yang diciptakan waktu itu ada nggak yang akhirnya memang diproduksi secara komersil? Ada dulu waktu lagu apa? Di Maharani kan ada banyak itu. Dewa Paris yang nyanyikan. Oh, lagu awal yang manis. Lagu yang awal untuk coba-coba iseng itu yang kemudian juga ditawarkan ketika di Denpasar itu. Ditawarkan ke Denpasar, cuman masih gagal. Dulu kan sulit sekali masuk studio aja sulit. Yang membuat akhirnya Gus Babah berpikir bahwa Wanenang menawarkan lagu ini kenapa? Itu pun menawarkan lagu enggak saya Pak Ade. Sing juari berarti anak-anak lain dia kan jarang ke Badung, Pak. Dulu jarang ke Badung. Menjana nih ngabel lagu tuh. Ada teman yang punya Krishna anaknya, dia suka sama lagu-lagu Bali. Itu dia senang. Nanti saya yang bawa Gus ya kalau saya ke Denpasar. Nah, dia yang seken apa gitu. Seken apa nih? Berarti yang ngedealin waktu itu dengan rekaman di Maharani itu bukan Gus Babah langsung berarti? Enggak diterima dulu. Ditolak. Kan lama saya kan lama nunggu Bang Ade. Ya. Lama saya nunggu kok enggak pernah gini ya. Ada kabar gitu. Ada kabar begitu. Nah, akhirnya kebetulan waktu itu kan Labarong Radio Labarong Singaraja kerjasama sama studio-studio Denpasar kan. Katanya dia cari ini bakat penyanyi dan pencipta kan. Nah, ini juga yang ngasih tahu gongnya. Dikasih tahu, sana gue ke Labarong. Nah, pertama dibawa ke sana master saya. Di sana yang punya Labarong itu, ini dah yang dicari lagunya Gus. Ini dah yang kita cari lagu-lagunya seperti ini gitu dia bilang. Kan seneng kali ini Pak. Seneng sekali. Wih, Jani bukan ini ada di artis. Tapi belum menyanyi apa waktu itu jadi penciptanya aja? Pencipta saja. Pencipta aja. Tapi paling sih ada pintu terbuka kan? Ya nanti coba anak saya suruh bikin satu
lagu. Dek Agus dulu, dia kan bisa aransemen dari musik, ya, anaknya Labarong itu. Sekarang jadi Radio Barong aja sekarang. Ya, sekarang Radio Barong. Nah, kemudian, saya kepingin sekali kan dengerin bagaimana sih hasilnya. Saya ke sana dengerin satu lagunya, bagus nih. Payu dari pencipta gitu. Payu dari pencipta. Ternyata lama-lama nggak jadi katanya kerjasama. Lagu berperagat tapi sing kanggo. Bukan sing kanggo, nggak jadi dia kerjasama. Ya. Akhirnya saya tanya, Dek Agusnya kemana? Udah ke Denpasar, dia main-main musik dia di ini. Di kafe-kafe ya. Kafe-kafe. Saya cari juga ke Denpasar. Nah, nyekenang tuh kengken lagu tuh gitu. Ya, kebetulan kan saya juga setelah itu ke Denpasar, tinggal di Denpasar juga, di Alangkajeng. Iya. Di Waksana. Betul. Jadi kan dekat sama Maharani kan? Betul ya. Tapi belum berani juga ke sana. Alangkajeng Hasanuddin jalan dikit. Ya jalan dikit, jalan aja. Tapi belum berani juga. Asal kita kamu ketuk-ketuk kayak ini. Tapi karena keinginan keras, kemungkinan gitu. Akhirnya saya ke sana juga. Juariang metakon. Juariang, di restorannya di atas kan. Yang di Gajah Mada waktu itu masih kan studionya di bawah di basement kan. Ketemu siapa di sana? Beliau anak buahnya dulu. Belum Pak Riki ya, belum Pak Beliau. Cari siapa gitu yuk. Cari Yong Sagita kan. Dari mana? Dari Singaraja kan kadene mana ya. Agak orang Singaraja. Agak orang Singaraja. Yang Tabanan sing gugus. Sing besu ya. Nyanyi kan gitu. Nah, kemudian Yong Sagita. Sorry beliau. Cerita lama nih close ya. Kan sing kan. Jadi saya ke sana, tapi saya bilang nanyain masternya gongnya gimana. Ya dibilang lagunya nggak ada yang berbobot gitu deh. Sorry lihat. Kan perasaan waktu itu orang lagu yang berbobot. Ya udah sedikit ginilah frustasi lah, kecewa. Bahkan saya waktu itu ya udah ngapain juga gini kan. Do pada di penciptaan. Tunggu nanti kasih ini di tukar Bandung gitu. Tapi karena keinginan keras itu kan tetap aja karena ada lagu. Ya tetap aja buat lagu, tambah lagi gitu. Sampai kemudian lagu yang pertama diterima itu berapa lama jarak waktunya dari ditolak akhirnya ada mesti yang ditampi. Akhirnya begini, enggak juga langsung lewat ke studio. Nah, saya kan cari di Agus. Iya. Di tempat kosnya. Di Agus kebetulan dia juga kan satu grup dengan Leo Kopsarnya Mangar Jawa. Betul. Dikenal karena saya sama Mangar Jawa sama di Agus. Ya kemudian Gus gitu. Ke Mangar Jawa. Di sanalah kemudian ke Mangar Jawa. Tapi waktu itu kan dia bikin lagu ini untuk di PRI. Betul. Dia hanya untuk di PRI kan. Belum rekaman. Belum. Nah, datanglah kemudian si Dewa Paris. Dewa Paris datang, minta lagu. Itu. Saya kasih lagu. Nah, albumnya yang pertama Dewa Paris itu kan antara Penyor Dewata atau Luh Manis. Penyor Dewata kayak yang pertama. Penyor Dewata yang pertama. Ya, yang pertama Penyor Dewata. Kasih lagu. Datang terus lagi Bayu KW datang sana. Minta lagu juga. Katanya disuruh buat album kan. Saya kasih 2 lagu waktu itu. Saya kasih 2 lagu. Kok nggak jadi dia nyanyi gitu. Ternyata Dewa Paris nggak jadi. Dewa Paris jadi. Jadi Bayu yang nggak jadi. Bayu yang nggak jadi. Akhirnya dipakailah kompilasi lagunya itu. Album 10 tambah 1 tuh. Tahun 1900-an, belum 92. Album 10 tambah 1. Akhirnya lagu saya 1 dinyanyikan Beliong Sagita jadinya nyanyikan. Kau ini pindah tolak aja Beliong. Apa yang payung gitu? Kan Beliong. Sing tawang mungkin jangan lah. Sing tawang nening lah. Nah, bayi kawin mungkin sing orang. Oke. Beliau nyanyi lagu pertamanya. Lagunya yang judulnya Kumbesari. Terus
Kumbasari. Iya, lagu Bukan. Kumbasari. Kumbasari kan di Maharani kan yang Ya, Kumbasari dinyanyikan bertiga, beliau, Deo Paris, Bayu KW itu nyanyikan bertiga. Dan yang satu lagi beliau sendiri menghayalnya. Itu lagu pertama yang benar-benar jadi dan direkam. Udah pakai nama Gus Babah waktu itu belum? Udah, yang pertama kan di Penyor Dewade. Yang Dewa Parisnya. Ya, baru yang di Maharani ini yang kan. pertama. Itu di Maharani, Dewa Paris. Penjara di Maharani juga. Oke, berarti langsung udah 2 kali lolos kan itu jadi. Ya, di Maharani, Dewa Paris, Penyor Dewade. Lalu album kedua juga Luh Manis bersama Betul. Ayu Setiati. Ayu Setiati waktu itu. Ya. Yang istrinya almarhum, istrinya Kemang Jawa. Barulah kemudian diajak ke studio sama Mang Arjau karena dia kan aransemen musik. Baru kemudian lagu yang keluar oleh kita studio gitu. Waktu itu akhirnya perasaannya gimana Dewa? Akhirnya gini, Gus Babah udah lagu Bopayu, mulai nggak berpikir waktu itu ini komersil atau apa dan gitu atau ngajak bang-bangen apa gimana? Iya, waktu itu kan udah senang lah kan gitulah. Karena di TPRI juga kan udah kelihatan. Cuma kan di TPRI belum ke jalurnya. Belum nyanyi ya, waktu masih pencipta belum, aja. masih pencipta betul. aja. Itu. Berarti cukup waktu lumayan lama ya, berarti hampir 10 tahun ya, sampai awal 2000 akhirnya benar-benar naik. Ya, dari anggaplah 91 ya. 91 albumnya Dewa Paris, di Maharani, menyanyi, punya album 2001. Betul, baru 10 tahun ya akhirnya punya lagu ya. Ya. Tapi sebelum menyanyi, kan lebih dulu jadi pencipta lagu terbaik itu yang lebih dulu Iya, ya. pencipta aja, tapi kan belum nyanyi. Nah, waktu itu apakah karena jadi pencipta lagu terbaik orang tahu bahwa ini ada lagu Telu Semua, lagu terbaik tahun 2001 ya waktu itu 2000. Enggak, sebelumnya itu udah udah dikenal. Udah dikenal, cuma udah dikenal sebagai pencipta. Ya, udah dikenal sebagai pencipta. Tapi kemudian yang dapat penghargaan di PKB itu tahun 2000 kan? 2001. Itu yang kemudian dibawakan oleh Agung Wirasuta. Oke, dan itu akhirnya makin mengukuhkan nama Gus Babah kan udah jadinya. Tapi kan bukan saya namanya di sana waktu ikut lomba. Ide Ketut Artawan. Kenapa balik lagi ke Ide Ketut Artawan? Katanya di awal udah Gus Babah. Begini, awalnya saya kan si Jimmy di sana jadi juri. Ya. Kalau saya misalnya pakai nama Gus Babah, kan double juara jadinya. Ya. Bisa juara 0, di 1 ke 0 lah ini. Karena Jimmy juri nih. Itu makanya namanya Ide Ketut Artawan. Tapi setelah direkam di kaset, berubah lagi. Gus Babah lagi. Karena kan waktu udah juara, siapa punya lagu ini? Ide Ketut Artawan. Bikin kaden tuh. Siapa nama Ide Ketut Artawan? Di studio dah. Ya enggak lagu nih Gus, Ide Ketut Artawan. Singkat. Baru saya ketawa-ketawa. Lah gitu. Iya. Nah, karena itu akhirnya Gus Babah tertarik untuk menyanyi sendiri atau gimana? Nah, untuk menyanyi sendiri itu kan di awal sudah pernah di album kompilasi. Cuma ketika saya minta sama almarhum Pak Gus Widendaya, produsernya, belum Gus, cari dulu yang cocok sama Gus gitu dia bilang. Konten cocok dari penyanyi udah penyanyi seperti itu yang di kompilasi itu belum gininya gitu loh, belum dapat ke situ loh. Iya. Makanya gitu. Pencipta aja dulu waktu itu. Pencipta aja dulu. Akhirnya kemudian jadi penyanyi itu pertama kali tahun berapa? Nah, itu seru lagi ceritanya itu. Itu nggak sengaja juga itu mendapat inspirasi. Nah, ketika ada acara di kampung kan biasalah habis ini itu kan ada yang habis resepsi. Tidak habis 2 bulan, 3 bulan apa-apa. Iya. Habis itu istirahat, ada dah di belakang orang menggenyekan ininya, pekandelannya menggenyekan itu. Kok asik dia pakai menggenyekan pakai lagu pop kayaknya itu dipakai. Langsung saya deketin. Ayo, rekam ya. Saya ambilin gini Walkman. Direkamlah lagu itu. Lagunya langsung dia menggenyekan itu. Tidak dapat 1 nih. Masa besik ya dengan ngajak bos kan gitu. Banyak ada beberapa alternatif. Ya, gitu. langsung saya sorenya itu bikin lagu lagi. Sorenya itu saya bikin lagu lagi duet
Nah kan ini untuk sendiri Tuh, duet biar ada yang kan. duet, Nah, bikin lagu lagi. Malam baru selesai itu. Lagu Dot Nganten itu apa berarti? Bukan lagu yang yang duet apa namanya itu? Yang akhirnya duet sama Dek Sri. Ya, Gek Sri. Jadi akhirnya rekaman sendiri lagu Genjek itu pun nggak ada rencana sesungguhnya gitu. Enggak. Spontan, Nah, akhirnya setelah jadi dua lagu itu kan tunjukkan ke Pak. saya tunjukkan ke Pak Oke. Baru diputar langsung. Nah, ini mana cocok Gus. Gaya album gitu. Kamu menjadi penyanyi jadi gitu. Jadi ke depan nih. Berarti istilahnya yang menunjukkan jalan dan yang artinya meyakin Bagus Babah cocok jadi penyanyi lagu pop Bali Genjek Pak Oke gitu jadinya di Aneka yang artinya mengiyakan gitu ya. Iya, yang mengiyakan dia tapi yang mencari kan saya. Iya, benar. Ada Mbak Oni pas benar adep kan gitu dan kalau Pak Oke cuma menilai aja. Ini Pak Oke diputer, ini cocok gitu loh. Akhirnya itu rekaman pertama. Dan saya memang gini dekat sekali sama Jimmy Zilaa, Pak Syukur. Nah, waktu itu yang lebih banyak mengaransemen Jimmy ya musiknya. Apa Eko? Enggak, si sudah sana. Karena kan angklung kan 90% nih si Gusti Sudarsana. Karena tradisional memang spesialisasinya Gusti Sudarsana. Tapi kemudian akhirnya Gus Babah karena itukah berani bukan mengklaim ya, tapi menyatakan bahwa ini adalah rekaman album lagu pop Bali pertama yang total Genjek. Total Genjek. Pertama kali gitu ya. Pertama kali. Karena kan istilahnya waktu itu kan pernah Genjek ngebom kan? Tapi hanya satu lagu. Enggak, Genjek aslinya maksudnya. Genjek aslinya, belum dibuat lagu pop. Pernah ngebom sekali kan? Waktu Bajang Kangkung yang begitu itu kan pernah ngebom sekali. Nah, turunlah dia. Setelah turun itu, nah saya maunya menggandeng dia. Naikkan lagi. Biar terus dia Genjek itu berada di posisinya gitu loh. Betul. Itu. Nah, maka sayalah yang mengikrarkan pertama album pop Genjek. Dan itu terus berlanjut ya. Album berikutnya Genjek semua gitu. Sampai ke 4 album. Sampai 4 album. Dot Nganten, apa lagi? Bukan Dot Nganten, Ngalap Bulan pertama. Ngalap Bulan, Dot Nganten, Tamas We, Ceng-Ceng Kebes. Ceng Kebes. Ceng-Ceng Kebes kan Pak Madri yang ngundang tuh wawancara di. Iya, tapi udah lama ya, udah lama banget. 2006 tuh. Tapi gini, setelah itu apa akhirnya yang membuat Gus Babah meyakini bahwa musik pop Bali dengan Genjek itu adalah sesuatu yang unik, yang khas. Iya, di bagian mananya kalau menurut Gus? Karena nggak ada gininya, saingannya. Dulu kan harus mencari gini, jati diri. Iya. Kalau melabrak Widiana, nyen banding lawan Widiana. Lagu ngetop, lagu Mandarin gitu. Berarti harus mencari Widiana lagu pop Mandarin, Panji Kuning begini, Gus Babah apa guys? Nah, makanya Genjek akhirnya gitu ya. Tepatlah waktu itu Genjeknya gitu. Makanya Pak Oke kan tahu sekali dia. Gitu. Sampai sekarang akhirnya itu masih melekat ya pada Gus Babah ya, bahwa penyanyi lagu pop Bali Genjek. Iya, gitu. penyanyi pop Genjek. Serunya di mana kalau menurut Gus Babah menyanyikan lagu Karena kan Genjek itu? kalau dari segi vokal kan ya saya kan biasa-biasa saja. Dengan dikombinasikan dengan Genjek kan asik jadinya itu loh. Saru deh jelek gitu. Ya asiknya dapat kan. Asiknya dapat. Ya karena memang kalau Genjek itu kan barangkali orang nggak begitu peduli vokal mau bagus banget, yang penting asik dinyanyikan bareng-bareng. Malah nggak bagus vokal bagus di sana di Genjek. Vokal bagus malah nggak bagus. Ya. Harus hajem-hajeman gitu. Itu mau ngeroncong kayaknya kan. Sempat nggak ada kolaborasi? Kan Gus tadi bilang ada rencana mengangkat, ada melestarikan yang memang Genjek aslinya. Sempat nggak ada kolaborasi mungkin dansa ke Genjek dari Karangasem atau dari mana gitu? Karena di rumah itu sudah punya Genjek. Dan Genjek ini dah yang saya rekam itu. Itu yang dari ya Genjek Beleleng gitu. Karena kan Genjek saya kan paling beda. Nggak seperti Genjek pada umumnya. Bedanya di mana? Dari segi gininya agak ngepop dia gininya gitu loh. Nadanya terus komposisinya juga. Ya ngepop dia. Lagu saya juga ngepop, makanya pop Genjek lah namanya gitu. Berarti tidak semua lagu cocok dijadikan Genjek kan itu jadinya? Enggak. Nah kalau sekarang gitu, ini kan setelah era digital, banyak penyanyi lama, pencipta lagu lama juga tetap eksis.
Nah, Gus Baba gimana sekarang pengalamannya gitu? Kita lagu Pop Bali Genjek di era digital ini gimana? Setelah di YouTube dan sebagainya. Nah, setelah sekarang kan beratnya di ongkos sekarang. Karena dulu kan semua ditanggung sama produser kan. Ya sekarang kejang pendidik. Nah, tekang genjekmu kudu. Kang genjek ulbelen transport. Iya, transport, makan. Nginep. Ya, itu. Belum ongkos ini studio, belum ongkos video klip. Akhirnya Itu idenya gimana? Ya, idenya kan dikit-dikit aja. Coba-coba dulu bikin saja lagu. Kemudian dipasarkan. Coba keluar, tapi belum menemukan jalan sih. Kemarin sih udah pernah coba keluar-keluar sama teman-teman kan. Kan sempat mencari ide-ide baru gitu ya. Ya, mendatengin inilah launching apa-apa itu biar ketemu sama teman-teman ini. Banyak sih yang nanyakan, cuma nggak ada yang jadi lagu itu. Ya karena tantangan itu berat di ongkos. Ya karena gitu loh. Cuma akhirnya tetap ada semangat dan keinginan untuk merekam lagu Genjek baru lagi ya. Pingin sih ya, cuma itu dah gimana caranya biar itu kalau menurut Gus, ini kan karena teknologi sekarang makin canggih. Itu apa nggak bisa? Mungkin ada saya bisa akalin tuh misalnya dengan teknologi internet apa misalnya, mungkin nggak perlu sekejak liu, mungkin berapa dua jak telu kan bisa ya, bisa kan didobelin aja, dobelin aja bisa itu. Cuma beda rasanya, nggak puas. Nggak, artinya kan saya belum ada yang kenal yang di sini kecuali orang studio ya punya gini baru ya mungkin minta bantuan untuk genjekin gitu misalnya kan baru. Gitu. Tapi belakang saya lihat Gus Baba juga ada merekam ulang atau bikin lagu yang diupload di YouTube juga, itu gimana? Nah ini orang lain yang aransemen baru itu. Lagu lama yang diaransemen baru gitu? Ya kayak Losari dijadikan koplo, ini dangdut koplo. Nah, Gus Baba kan berarti pop pernah, Genjek pernah. Sekarang juga ketika di era sekarang ada koplo segala macam juga sempat membawakan. Di mana beda feel-nya yang Gus Baba rasakan antara lagu-lagu itu dari iramanya? Nah, sebenarnya orang lain yang bikin musiknya, tapi saya coba ambil gitu, saya coba nyanyikan dan nyanyikan pun di rumah pakai HP kan, terus tahu cari mixer yang di HP itu aja dikit diginikan kan. Tapi tetap sebenarnya keinginannya rekaman yang serius gitu, bukan hanya sekedar gitu jadinya. Pingin sih, karena kan apalagi sekarang ya mulai ya YouTube-nya diterima. Kemarin kan enggak diterima, daftar lama sekali enggak diterima. Berarti sekarang udah punya akun sendiri, Gus Baba Official. Tiba-tiba anak yang ambil HP-nya didaftarin, bisa. Berarti udah perlu manajer sekarang, manajer jadi anaknya. Anak saya kelas 5 SD. Dia yang daftarin? Dia yang daftarin. Saya udah 4 kali daftarin gagal aja. Males udah tak biarin gitu. Gus Baba Official didaftarkan oleh anak. Iya. Loh, kok mau Gus? Gimana caranya? Ternyata lebih pintar anaknya sekarang gitu berarti ya? Iya. Tapi kalau dari putra-putrinya ada nggak yang mengikuti jejak bapaknya di seni lagu Pop Bali? Nggak ada. Tidak diperbolehkan atau mereka memang nggak minat? Nggak, memang dia kayak yang cewek kegemarannya lain, Paramore yang gitu-gitu gini. Musik tapi Paramore barat ya. Adanya udah biarkannya hobinya masing-masing. Ya, gitu. Biarkan saja gininya masing-masing. Kalau mau ya ajak kan begitu modern. Nah, kalau Gus Baba sendiri lihat banyak juga penyanyi lama yang bangkit sekarang bawakan lagi lagu-lagu yang dulu. Gus Baba ada keinginan nggak merekam ulang atau upload ulang lagu itu atau mengaransemen ulang? Kayaknya sih semua punya keinginan ya, ya. Cuma itu dah kendalanya. Dana dan Kijabe gitu loh. Kijabe ke YouTube kan itu ya? Yang lah YouTube. Ya sing lah YouTube sama bojo gue bisa. Tapi ada nggak yang dulu penyanyi yang Gus ciptakan lagunya itu ada yang minta izin untuk membawakan ulang, merekam ulang lagunya? Ada, kayak si Manik kan bilang. Sri Dianawati juga itu dia hari H besok akan muter baru dibilang. Sekali Arjuna-nya. Sudah mau direkam, mau ditayang besok. Udah mau tayang besok. Baru minta izin. Ayo. Itu pun jangan nelpon. Gue soal itu Tapi sekian lama jadi pencipta lagu Pop Bali, pengalaman atau kesan apa yang dapat Gus rasakan di
berkecimpung di musik pop Bali tuh? Ya gini aja, dulu kan rasanya kok merasa tidak ada artinya sebagai orang gitu loh di awal kan. Nah semenjak bisa sebagai pencipta dan sebagai penyanyi baru merasa ada artinya itu. Artinya sebelum itu ngerasa bahwa apa sebetulnya bakat kelebihan gitu. Itu. Tapi kalau orang-orang di kampung, keluarga di kampung akhirnya tahu juga gitu, wih, ngelah nyaman deh dari penyanyi gitu. Ya tahu, apalagi di kampung orang Bali aja kan penyanyi Bali kan. Apalagi zamannya sekarang kan sudah berubah Pak Made. Iya. Beda dengan dulu. Kalau dulu tuh konser di mana-mana diserung gini nggak boleh. Betul. Ada yang ini. Kalau sekarang lain lagi. Oh, jadi dengekeun nasi. Tapi akhirnya awalnya Gus Babah bilang nggak percaya diri, ngerasa bisa ngudiang-ngudiang, akhirnya mulai ada percaya diri ya? Ya percaya diri artinya ya punya kemampuan yang sedikit orang bisa kan begitu. Ada nggak pengalaman yang tidak terlupakan atau pengalaman yang paling khusus yang Gus rasakan selama jadi pencipta lagu? Mungkin keterkaitannya dengan penyanyinya, dengan lagunya atau apanya gitu misalnya? Ya seneng aja kalau diterima lagunya, kemudian lagunya bisa diterima oleh gininya, senang gitu loh. Tapi kalau sampai sekarang masih tetap berhubungan baik dengan teman-teman penyanyi itu? Ya sekarang sih udah gini, jarang lah gitu loh. Karena kan semua udah kesibukan masing-masing. Ya. Itu. Kan hanya beberapa yang masih eksis gini, ya. Nah, kalau boleh disebutkan. Yang lama-lama lah bilang dulu. Kan ada dua lagu yang dinyanyikan sendiri, lagu yang dibawakan penyanyi lain. Nah, kalau lagu yang dibawakan penyanyi lain, lagu apa yang bagi Gus Babah sendiri paling disuka, paling berkesan? Nah, kan banyak yang hit, tapi yang paling disuka yang Talu Sembuh. Talu Sembuhnya. Karena lagu Talu Sembuh itu lagu yang tidak laku. Dulu judulnya Semprong Parade, saya tawarkan sama teman-teman, tidak ada yang mau. Sempat pakai Semprong Parade? Ya, dulu. Saya sebenarnya sih kan mau ikut lomba gitu-gitu, Pak. Ya, PKB. Karena udah punya nama, ngapain lagi gitu loh. Nah, ini kebetulan ada salah satu peserta dari penyanyi pop Balinya, nyuruh saya ikut. Ikut aja, Gus, saya yang daftarin gitu. Oh. Iya nyak naftarang loh, ya malas kiji-kiji Pak Ode, malas kemana-mana. Ani menawarkan lagu ke rekod nak len, ada daftar lomba nak len. Gitu. Pisi nama apa? Nah, saya rubahlah kemudian syairnya Semprong Parade itu menjadi Talu Sembuh. Dan sekarang Semprong Parade jemaah aja Yan Mus kan itu, Yan Mus yang bikin lagu judulnya Semprong Parade. Ya, bang. Nungupin pohon. Itu kan ungkapan yang jarang ada orang pakai itu. Gimana Gus bisa hanya mendapat ide menggunakan idiom Talu Sembuh? Kan dari Semprong Parade ini kan istilah-istilah berubah menjadi Talu Sembuh kan istilah juga ini itu. Itu ini kayaknya lebih bagus ini Semprong Talu Sembuh ini itu loh. Dibawa ke masyarakat dapat dia. Dapat itu. Itu kalau misalkan ada sequelnya lanjutannya Metekep Botol ya? Ya, Metekep Botol. Apa hampir senada ya lagunya? Waktu Gong Wirus sendiri dia bilang, "Wih, saya mau nangis Gus nyanyiin di rapnya itu." Yang Metekep Botol. Iya. Gitu. Oke, itu kalau lagu yang dinyanyikan sendiri, yang mana paling the best, paling berkesan bagi Gus? Nah, yang paling suka saya Namplak Be sama Tamas We. Terus Losari Dagang Tua itu yang paling yang dua itu paling ini Namplak Pe sama Losari Dagang Tua itu. Biasanya dari mana dapat ide bikin lagu itu Gus? Nah sebenarnya Namplak Pe ini saya kan belum ceritakan tadi yang dinyanyikan lagunya itu. Saya tidak tahu siapa punya lagu itu. Nah sempatlah saya nanya siapa punya lagu ini? Beli Ketut Bimbo gitu katanya. Pasti tidak ada yang tahu. Saya juga lupa judulnya apa kan. Cuma kan saya ganti dengan Namplak Be, syairnya juga saya ganti. Jadilah lagu Namplak Be. Nadanya mirip dengan lagunya Bimbo. Nadanya liriknya aja saya. Oke. Makanya kan sebelum itu saya tanya dulu sama Beli Bimbo almarhum. Saya bawakan lagu ini. Setelah bayaran juga ya saya bagi dua aja sama yang beli Pak.
Pangaman. Pangaman itu pasti gugat gitu ya. Enggak ya kalau Blidut enggak pernah begitu, cuma kan pada galang. Betul. Nah, kalau pandangan atau komentar Gus Babah sendiri terhadap perkembangan lagu pop Bali sekarang ini gimana? Ya sekarang sih cuma saya bersyukur saja ada yang masih bisa meneruskan gitu loh. Ya. Apapun ininya kan itu yang namanya pop Bali, nak ngepop dia sangat beliange, dia sangat benange. Nikmati saja gitu loh modelnya, nikmati saja. Saya dari dulu bilang, nak lagu pop Bali pasti dasarnya dari pop dari manapun. Betul. Gitu loh. Itu loh. Ada pop Mandarin, punk itu kan itu ya. Oh. Mau yang bener beganang lagu Bali sare-sare PKB itu sing ada nak beli kaset, enggak ada yang beli kaset. Patuh saya pocong saya ada kan. Iya, ya ini sekarang siapa yang ngomong gitu? Itu loh. Sudah berapa kali bikin seperti pop PKB itu kan cuma hanya Talo Semuk yang berhasil PKB-nya. Iya, dari sekian lomba itu yang paling iya. Itu yang di PKB itu kan. Kekurangnya apa kira-kira menurut Bapak? Karena kurang terbuka terhadap pengaruh musik luar? Ya, sebenarnya jalurnya kan harus dibedakan lah gitu loh. Mungkin pop Bali pasnya dipakai untuk kerohanian. Apa namanya itu kalau Bali rohani? Apaan? Tembang rohani. Tembang rohani. Oh, ya begitulah tembang rohani. Kalau yang pop nih biarkanlah kemana? Karena dia akan mencari jalurnya sendiri-sendiri. Dia akan seperti air mengalir begitu saja dia. Nyanyian dia nih siapa yang paling dapat dia ya kayak cari bebek gitu modal tiba-tiba bebek ada menek kan itu. Berarti diam-diam Bapak mengikuti juga ya perkembangan yang viral-viral sekarang ya? Iyalah, kan harus mengikuti sedikit. Kalau di luar musik gitu, hal viral apa yang Gus Babah paling tertarik belakangan ini kira-kira? Yang viral-viral? Ya. Apa ya yang sekarang? Komentar Gus Babah apa? Ini kan banyak. Kadang-kadang karena medsos, orang kemudian bawa gadget, orang begitu gampang berkomentar, bikin konten, dan salah-salah ujung-ujungnya malah dikecam masyarakat. Nah, kalau menurut komentar Gus Babah yang saya tahu kalau di musik lah dulu kan, di musik pop Bali kan, yang viral dulu ya ambil-ambil lagu ini dinyanyikan tanpa izin, itu yang cover jadi bertengkarlah di medsos. Itu ya tahu juga kan itu. Tahu nawang lah dek kan gitu. Nawang dek itu. Tapi lagu Gus Babah ada nggak yang di cover tanpa izin? Di cover? Ya di cover tanpa izin yang ada nggak? Enggak sih. Sing nggak sana. Dia bilang ya. Rata-rata minta izin. Cuma yang ada yang bikinkan musik tidak bilang ada, cuma dia kan hanya sekedar gini-gini aja. Hobi aja, demen-demen aja gitu ya. Jemak misalnya anggon misalnya gitu. Kan berterima kasih kan nang musik baru loh. Nah aja anggon berlagu gitu ya. Tapi kan YouTube sekarang pintar, biarpun begitu kan tetap juga kan bisa diklaim kan akhirnya. Enggak, karena dia kan saya tahu dia baru 1-2 YouTube, dua video dibikinkan. Nah, bang begitu. Kalau ke depan ada rencana apa Gus Babah di musik pop Bali? Ya tetap aja saya pingin mencari jalannya dulu, cari jalan karena kan hobinya di sana aja itu. Karena kemarin sudah coba juga bikin lagu-lagu yang kayak pakai kencluk itu, kayak ukulele gitu. Ukulele itu ada berapa lagu. Sempat saya tawarin Bidi juga katanya entar itu aja. Belum pas rasanya. Enggak, dia bilang entar aja, enggak tahu kalau entarnya itu suka apa enggak kan. Majak kan. Widi Widiana ditanya sama Gus Babah lagunya karena cocok apa enggak? Cuma kelebihan lagu mungkin. Kelebihan lagu gitu ya. Kelebihan lagu, sedangkan apa namanya prosesnya gluk-gluk. Iya. Tapi cenderung kalau sekarang kan orang justru malah makin cepat kan, karena harus segera diaktifkan, keluar satu harus segera disusul. Ya sebenarnya kan gitu. Lihat dulu setelah mulai turun harus segera masuk lagi. Harusnya begitu. Jangan sampai udah lama ini turun kok nggak ada lagi kan. Namanya keburu hilang kan gitu. Iya. Oke. Itu sih, jelas sih nggak cuma kecewa. Ditunggu-tunggu. Nah, yang terakhir, Gus Babah mungkin ada pesan atau harapan kepada penyanyi lagu pop Bali dan termasuk pencipta lagu pop Bali mungkin yang sekarang ini apa kira-kira? Mungkin sharing lah, berbagi pengalaman dulu. Ya, artinya kan sedikit apa namanya
koridornya dijagalah gitu loh. Jangan sampai menyakiti orang lain kan begitu. Jangan sampai membuat ribut di luar gitu kan. Kalau ada masalah ngomong aja, komunikasikan gitu ya. Nah, karena lagu itu kan kadang-kadang terlalu sering kita bikin lagu-lagu ini misalnya kan gitu. Kan nggak enak misalnya. Ya bilanglah seperti janda gitu kan. Iya. Kejang ini gitu. Ya kan Kak gini juga. Ya itu bila perlu di kena cara napang sing begitu nusuk gitu loh. Kepada para janda itu itu modelnya. Halusin dek gitu. Halusin bedek. Iya. Gitu. Ya mungkin perlu pemahaman kosakata di luar harus ke sana ya. Ya, karena kan saya juga sempat diginikan masalah pasang layah tuh. Iya benar. Oh. Karena permasalahannya di mana lagu basang layah itu dia kenapa? Kasar aja udah dibilang kasar. Ya. Karena di Singaraja saya enggak pernah bahasa Sedok nih kasar. Bahasa Sedok nih kasar, layah tuh malah biasa. Oh, ternyata gitu. di Denpasar kasar. Balik. Tapi kan saya bilang ini kan dalam situasi marah dia. Nah, diterimalah akhirnya. Itu tuh waktu menerima ininya itu honornya, hadiahnya itu ada satu juri yang ini kan ya marah emang ya itu ndak apa sih. Ini alasannya. Beda persepsi aja ya, sebenarnya kan itu kan. Ya. Setelah dijelaskan kan ngerti gitu. Ya. Dan yang penting kan artinya tetap bahwa yang seperti dibilang Gus Babah tadi, semangat mengajarkan lagu pop Bali, terimalah nikmati saja sebagai lagu pop kan gitu ya. Ya, jadi kan memang yang baru-baru ini kan diharapkan terus untuk maju terus itu loh. Saya dukung saya maju terus, cuma tetap dijaga koridor dia yang menimbulkan hindari yang kemungkinan membuat polemik kan gitu, polemik itu. Dan yang penting biar lagu pop Bali bisa terus ajakan gitu ya. Iya. Terima kasih Gus Babah sudah meluangkan waktu untuk jauh-jauh ngobrol tadi. Ditunggu karya berikutnya dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat. Tos. Ya.